Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali dalam acara Dharma Wacana yang pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu hadirin umat sedharma yang berbahagia untuk memaknai dan mencoba melihat betapa pentingnya persembahyangan yang mesti kita lakukan setiap hari. Tentu kita sering menyarankan anak-anak, adik-adik kita juga menyarankan mereka-mereka yang mungkin berada pada lingkungan kita untuk melakukan sembahyang. Tapi seringkali kita sendiri yang keliru menyampaikan sembahyang pada mereka, tetapi kita yang lupa untuk melakukan sembahyang. Nah, di hal lain juga kita sering sekali diberikan jawaban oleh anak-anak, oleh adik-adik kita. Begitu kita menyampaikan agar mereka sembahyang, lalu kemudian mereka menjawab, loh Bapak, Wak, Kak, dan sebagainya, belum sembahyang. Nah, itu artinya bahwa persembahyangan ternyata tidak menjadi kebutuhan kita. Padahal kalau di dalam teks dinyatakan bahwa sembahyang itu adalah salah satu cara untuk melakukan hubungan yang harmonis kepada beliau, berserah kepada beliau, lalu kemudian dengan keberserahan ini kita bisa mengetahui dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari beliau sebagai anugerah. Umat sedharma yang berbahagia, apa sebenarnya sembahyang itu? Sembahyang sesungguhnya adalah kebutuhan rohani kita untuk mendapatkan anugerah atau blessing, untuk mendapatkan anugerah berupa kebaikan dari beliau. Dan salah satu cara untuk memperoleh itu adalah dengan melakukan sembahyang. Sembah itu adalah memuja, hyang itu adalah beliau yang agung. Jadi sembahyang itu adalah memuja kekuatan-kekuatan di luar batas kemampuan kita dan memuja beliau yang kita agungkan, yang kita anggap memberikan anugerah dan yang kita yakini untuk membuat kehidupan yang baik pada diri kita. Maka kalau demikian halnya, maka penting kita melihat apa sebenarnya tujuan dari sembahyang. Yang pertama, tujuan dari sembahyang itu adalah untuk menyatakan, jadi mewujud nyatakan rasa cinta kasih kita kepada beliau yang telah menciptakan kita. Jadi wujud nyata ini adalah dengan cara perilaku yang nyata untuk kemudian kita lakukan sebagai bentuk untuk selalu menyatakan, untuk selalu menjalin hubungan. Jadi hubungan-hubungan kita kepada beliau, hubungan kita kepada sang pencipta kita, maka salah satu caranya adalah sembahyang dengan melakukan pemujaan kepada beliau. Yang kedua, tujuan dari sembahyang itu adalah memohon. Jadi kunci dari pemujaan sesungguhnya adalah memuja beliau, memuji beliau, lalu kemudian ujungnya memohon anugerah beliau. Jadi memohon keselamatan, memohon kebaikan, memohon petunjuk atas segala persoalan, itu sesungguhnya adalah salah satu tujuan dari melakukan sembahyang. Maka seringkali kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada kebuntuan pikiran kita terhadap sebuah persoalan. Jadi kita menghadapi masalah di keluarga, menghadapi masalah dalam pekerjaan, menghadapi masalah dalam pertemanan, persahabatan. Itu sesungguhnya jalan keluarnya adalah ketika kita melakukan hubungan kepada beliau secara harmonis, di sana kita mohonkan anugerah beliau, petunjuk-petunjuk beliau agar supaya bagaimana untuk mengatasi persoalan ini. Tentu memang setiap orang memiliki sudut pandang untuk menyelesaikan masalah. Jadi setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda untuk menghadapi masalah. Tetapi di keberbedaan itu
kadang-kadang kemudian kita mendapatkan kebuntuan. Nah, di dalam kebuntuan inilah salah satu tujuan dari sembahyang adalah memohon petunjuk terhadap segala apa yang ada, apa yang terjadi, dan solusi apa yang terbaik untuk itu. Selanjutnya, kalau kita lihat tujuan sembahyang itu adalah berserah. Jadi, sering orang menyatakan berserah, berpasrah. Nah, berserah ini sesungguhnya adalah menyampaikan kepada beliau hal apa yang kita miliki, kesalahan apa yang kita lakukan, lalu kemudian kita ceritakan kepada beliau melalui bentuk doa, agar supaya apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kesalahan kita, itu bisa untuk diampuni, bisa dimaafkan, dan dalam konteks ini bisa dileburkan. Jadi dileburlah hal-hal buruk yang ada pada diri kita karena kita melakukan penyerahan diri secara bulat kepada beliau. Ada yang sering bertanya bahwa bagaimana sih sesungguhnya cara kita menceritakan persoalan-persoalan kita kepada beliau. Karena ada banyak sekali yang menyatakan kita itu harus sering membaca doa, menghafalkan doa, atau bahkan ada di antara kita yang hafal banyak doa, mantra, tetapi tidak tahu dengan artinya. Nah, jadi ada kebingungan anak-anak kita bagaimana sih menceritakan persoalan-persoalan kita kepada beliau, sehingga kemudian beliau memberikan anugerah, memberikan petunjuk. Nah, umat sedharma yang berbahagia, bahwa mantra-mantra yang kita gunakan untuk persembahyangan, baik itu mantram Tri Sandhya maupun mantram Kramaning Sembah, itu adalah mantra-mantra pujaan, pujian, dan permohonan. Tetapi terlepas dari itu, ada di antara kita, umat kita yang berharap bahwa penyerahan diri secara total kepada beliau pada saat sembahyang itu mampu untuk betul-betul mendapatkan hasil dari penyerahan itu. Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan curhat kepada Tuhan. Nah, ini istilah baru nih. Jadi kalau orang sering berdoalah kepada Tuhan, nah ini curhat kepada Tuhan. Curhat itu artinya adalah memohon kepada beliau yang maha itu dengan cara kita, dengan bahasa kita, dengan bahasa yang kita mengerti. Jadi menceritakan persoalan-persoalan apa yang terjadi pada saat ini, apa yang terjadi pada diri kita, lalu kemudian itu kita mohonkan kepada beliau dengan cara menceritakan. Jadi menceritakan secara utuh apa menjadi persoalan, lalu kemudian memohon dengan tulus kepada beliau agar diberikan petunjuk atau diberikan jalan keluar melalui sembahyang itu. Nah, selanjutnya tujuan dari sembahyang itu adalah, niki ada istilah peleburan dosa. Tadi Tiang sudah singgung. Peleburan dosa itu adalah sembahyang dinyatakan mampu sebagai upaya untuk peleburan dosa, karena ketika kita bersembahyang, satu, kita mencari waktu yang khusus, kita mencari ketenangan yang pas. Kemudian ketika kita bersembahyang itu kita menggunakan piranti-piranti yang pas, yang baik. Lalu kemudian disinilah kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya ada nilai-nilai yang lebih mulia dari nilai yang sudah kita lewati pada kehidupan ini. Nilai-nilai yang lebih mulia dibandingkan dengan nilai-nilai yang baik yang sudah kita lewati hari ini. Nah, karena kita akan bertemu dengan nilai yang mulia, maka kita memohon kemuliaan beliau dalam rangka untuk melebur segala macam hal kesalahan-kesalahan yang kita alami. Tentu memang setiap orang pasti memiliki kesalahan-kesalahan tertentu dalam dia melakukan perbuatan. Jadi dalam berbuat ada kesalahan yang berkaitan dengan kata-katanya, ada kesalahan yang berkaitan dengan perilakunya, dan ada kesalahan yang berkaitan dengan
pikirannya. Maka dari itu peleburan yang diharapkan adalah di 3 tempat itu. Peleburan pada hal yang buruk pernah kita pikirkan, peleburan pada hal yang buruk yang pernah kita lakukan, dan peleburan pada kata-kata buruk mungkin yang pernah kita ucapkan. Jadi tentu bersembahyang niki adalah untuk memohon peleburan atas segala payu sabda hidup kita yang kurang tepat. Maka dari itu sebagian di antara kita pada saat dia melakukan persembahyangan, maka mereka akan menyampaikan seutuhnya persoalan-persoalan yang dialami. Dan bahkan ada umat kita karena saking peliknya persoalan hidupnya, mereka berdoa sambil menangis, sering aja hidup dari yang guru. Itu sesungguhnya adalah unsur-unsur peleburan, bahwa dengan terceritakannya cerita itu, terceritakannya masalah itu, maka sesungguhnya di sana sudah ada proses untuk memilah-milah solusi-solusi apa yang kira-kira baik untuk diambil. Umat sedharma yang berbahagia, pengampunan atas segala dosa, peleburan atas segala dosa itu tentu harus berdasarkan atas dasar permohonan. Kita memohon kepada beliau dengan tulus, maka kemudian permohonan inilah yang kita harapkan mampu untuk diberikan kepada beliau dan kita mendapatkan peleburan itu. Nah, ketika dosa-dosa kita dilebur, nah niki nak wenten akeh sane metaken bahwa sebenarnya Hindu mengenal peleburan dosa atau penghapusan dosa kan. Nah, kalau kita menyatakan dosanya dihapus berarti hilang, betul-betul hilang. Kenapa? Karena dihapus. Tetapi sesungguhnya dosa itu dilebur. Maka di dalam Sarasamu saya ada istilah lebur ikang asubha karma ing subha karma. Jadi lebur perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Perbuatan buruk yang kita lakukan tadi kita lebur dengan perbuatan baik. Perbuatan baiknya adalah sembahyang, memuja beliau, menyampaikan permohonan maaf kepada beliau sehingga kemudian ada proses peleburan terhadap dosa-dosa hal-hal yang kita alami. Selanjutnya umat sedharma yang berbahagia, tujuan dari sembahyang itu adalah untuk mendapatkan kesucian lahir dan batin. Jadi kesucian diri itu bisa diperoleh dengan cara melakukan persembahyangan. Coba kita lihat. Secara utuh, sembahyang itu adalah dengan sikap kita untuk tangkil kemerajan, dengan duduk bersimpuh bersila, dengan menyembah menyakupang karo kalih, lalu kemudian di sana diiringi dengan doa-doa dan sebagainya. Dalam konteks ini sesungguhnya ada cara, ada tahap, ada proses yang kita lakukan untuk mendapatkan penyucian. Makanya kemudian sebelum bersembahyang ada istilah asuci laksana. Jadi sebelum bersembahyang itu ada proses pembersihan, proses menjaga, menata diri agar supaya terlihat baik, agar merasa baik untuk kemudian kita memperoleh anugerah dalam rangka persembahyangan itu. Kesucian, penyucian diri sesungguhnya ketika kita bersembahyang, lalu kemudian dengan doa-doa tertentu, lalu kemudian dengan memohon air suci kepada beliau, jadi nunas tirta, maka sesungguhnya di sana ada proses penyucian secara tidak langsung dengan memohon air suci beliau, yang kemudian air suci beliau itu disebut dengan wangsuh pada, wajik tangan, wajik cokor, lagi satu banyun pekuluh. Jadi sesungguhnya di sana ada nilai-nilai kesucian yang kita mohonkan kepada beliau. Maka salah satu tujuan bersembahyang itu sesungguhnya adalah untuk mendapatkan kesucian lahir dan batin. Selanjutnya umat sedharma yang berbahagia, kalau di dalam kehidupan kita itu kita pasti melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hidup. Dharmarta kama moksanam sariram sadanam. Jadi dharma itu adalah jalan untuk melakukan sesuatu, untuk memperoleh arta.
memenuhi kebutuhan. Lalu kemudian yang terakhir mencapai pembebasan. Nah, dalam melakukan dharma, artha, kama, dan moksa ini, maka kemudian ada nilai-nilai di mana kita itu memiliki persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dharma, berkaitan dengan kebutuhan kita, berkaitan dengan keinginan kita, dan berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh harta itu sendiri. Maka dengan cara bersembahyang, artinya kita itu memohon kepada beliau agar supaya dilancarkan kekuatan kita, dikuatkan kita untuk menjalankan dharma. Ampun kenten, dipenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kemudian yang selanjutnya, barulah kemudian kita bisa mencapai pembebasan. Moksa itu bukan berarti kemudian badan ini hilang lalu mencapai nirwana. Tidak hanya itu, moksa itu adalah kebebasan. Bebas dari rasa takut itu adalah moksa. Bebas dari rasa berhutang itu adalah moksa. Bebas dari kesalahan itu adalah moksa. Bebas dari kata-kata yang buruk itu adalah moksa. Jadi kita mampu supaya tidak berkata-kata buruk, itulah moksa. Bebas dari pikiran yang buruk, bebas dari kata-kata yang buruk, sesungguhnya itu adalah bentuk dari bagaimana sesungguhnya kita untuk atas nama bersembahyang kita memohonkan itu semua. Jadi bersimpuh, bersila penuh dengan kesungguhan untuk memohon anugerah kepada beliau, maka ini akan mampu menyeberangkan pemahaman kita dari pemahaman yang kurang tepat terhadap nilai hidup ini menjadi yang tepat. Dari kehidupan yang tergelapkan menuju proses pencerahan. Kemudian dari yang perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, maka ada perbaikan untuk perbuatan baik yang kemudian dilakukan. Dalam konteks bersembahyang ini sesungguhnya tujuan dari bersembahyang adalah menyeberangkan, mengangkat hidup kita dari yang biasa menjadi luar biasa. Mungkin banyak di antara kita ketika belum mengenal kata sembahyang, belum melakukan pemujaan, kita hanya melakukan persembahyangan itu pada hari-hari tertentu. Misalnya di Purnama, Tilem, Kajang Kelion, ampun kenten Tumpek, hari-hari suci, hanya di sana kita melakukan persembahyangan. Padahal kalau kita lihat secara baik, persembahyangan itu adalah kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan jasmani kita itu adalah 3 kali makan sehari, maka kebutuhan rohani kita juga mestinya lebih dari itu. Maka kemudian ada banyak cara untuk melakukan sembahyang, selain memang sembahyang secara formal, dengan duduk di ajeng pelinggih, lalu kemudian di sana melantunkan doa-doa. Jadi ada juga cara-cara yang lain, seperti misalnya dengan nama Semaranam, menyebut nama beliau berulang-ulang, kemudian menyanyikan nama beliau secara berulang-ulang, lalu kemudian terpenting adalah mengingat beliau, mengatakan beliau, dan perbuatan kita atas dasar anugerah atau arah-arahan dari beliau, arah-arahan kitab suci. Maka dalam konteks ini sesungguhnya penyerahan diri, penyeberangan diri dari nilai-nilai yang tidak suci menjadi suci, itu sebenarnya adalah tujuan dari sembahyang. Maka dari itu Mas Dharma yang berbahagia mengajak anak-anak kita untuk menyadari bahwa sembahyang itu adalah tata cara untuk melakukan hubungan yang harmonis kepada Sang Pencipta, menyampaikan kepada anak-anak, adik-adik kita bahwa ada cara untuk berserah kepada beliau dengan cara bersembahyang. Lalu kemudian perlu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, pada adik-adik kita, bahwa dengan cara sembahyang kita mampu memperoleh nilai kesucian yang lebih. Maka orang-orang yang sering melakukan persembahyangan, maka dia akan memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan doa-doanya secara lebih baik dan untuk mendapatkan anugerah beliau secara lebih baik. Nah, secara umum tujuan dari sembahyang mungkin yang terakhir yaitu
untuk menolong dan makhluk lain untuk memperoleh pembebasan. Jadi bersembahyang, berdoa, meyadnya ternyata juga adalah etika pelepasan menurut kita. Etika pelepasan itu artinya adalah memberikan unsur-unsur rendik yang hidup, lalu kemudian memperoleh nilai-nilai kesucian, nilai keabsahan, nilai pelepasan, yang lalu kemudian dia akan memperoleh nilai yang lebih dari sebelumnya. Contoh misalnya, begitu kita sembahyang pasti kita menggunakan bunga. Nah, jadi menggunakan bunga, maka kita akan metik bunga, lalu bunga kita persembahkan. Bahkan ada cerita hasil penelitian yang menyatakan di mana ada banyak bunga-bunga yang ditebarkan, maka di sana akan mendapatkan aura yang lebih baik. Nah, itu artinya bahwa bunga yang kita petik dari dahannya, maka bunga itu dengan sendirinya dia itu lepas dari sumber hidupnya, maka kemudian dia akan mati. Matinya bunga-bunga yang kita petik ini untuk kita persembahkan, ini adalah salah satu bentuk etika pelepasan. Jadi memberikan ruang, jadi pelaksanaan agama kita, pelaksanaan persembahan kita, memberikan ruang pada makhluk lain untuk ikut mendapatkan penyucian atau pelepasan. Nah, selain itu misalnya tentang yadnya, jadi pada saat kita beryadnya pasti menggunakan berbagai bahan ritual, dan bahan ritual inilah kemudian yang memberikan manfaat bahwa ritual kita akan berjalan dengan dibantu oleh hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan yang kemudian kita doakan ini juga adalah salah satu bentuk penyerahan diri dari mereka untuk memperoleh penyatuan. Nah, proses penyatuan inilah kemudian akan memberikan nilai yang positif pada kehidupan mereka, yang kemudian kita yakini akan mendapatkan nilai atau kehidupan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat tujuan sembahyang begitu baiknya, maka marilah kita mencoba ajak keluarga kita, ajak anak-anak, adik-adik kita untuk melakukan persembahyangan. Ketika kita sembahyang ada tujuan-tujuan yang baik untuk diri sendiri, baik juga untuk lingkungan kita, dan baik juga untuk kehidupan kita ke depan. Tujuan sembahyang bukan hanya serta-merta untuk memperoleh penguatan terhadap bagaimana kita hidup, tetapi juga penguatan terhadap nilai-nilai hidup kita bisa kita simultankan kepada beliau yang menciptakan alam. Nah, itu tujuan. Selanjutnya adalah tentang manfaat.